Apa tolol masyarakat Indonesia? Negara kita itu sangat kekurangan SDM yang mempunyai skill yang tinggi. Menurut PISA, yaitu Program for International Students Assessment, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Melihat kelakuan-kelakuan konyol orang Indonesia di internet ataupun di dunia nyata, rasanya bikin kita bingung. Apakah SDM atau sumber daya manusia di negara kita itu rendah? Karena julukan yang didapatkan itu banyak banget. Rendah literasi, iya. Rendah moral, bisa jadi. Rendah gizi, iya juga. Dan itu malah terbukti dengan gambaran-gambaran di internet atau media berita ataupun bahkan secara langsung. Buang sampah sembarangan, melanggar peraturan lalu lintas, dan kelakuan netizen di internet, dan hal konyol lainnya. Jadi sebenarnya apa itu SDM dan apakah memang SDM kita serendah itu? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. SDM atau sumber daya manusia sendiri adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Organisasi di sini bisa didefinisikan atau diartikan dengan sebuah kumpulan yang bisa berajuk pada sebuah perusahaan, bahkan sampai negara. Yang pada intinya, SDM bisa diartikan sebagai kualitas manusia itu sendiri, bisa dihitung atau dinilai dari beberapa faktor. Pertama, yaitu pendidikan, di mana ini bisa berbentuk sebuah literasi, wawasan, IQ, EQ, SQ, skill, dan lain-lain. Kedua adalah kesehatan, di mana ini berhubungan dengan gizi, dari pola makan sehari-hari, yang memang semua gizi merajuk pada perkembangan pola pikir dan tubuh manusia. Dan terakhir adalah lingkungan sosial. Lalu masuk ke pertanyaan kenapa kualitas SDM itu penting. Simpelnya semua orang tahu kalau manusia atau orang dengan kualitas dan skill yang tinggi, tentu orang itu adalah orang yang sangat bisa diandalkan dan sangat hebat dalam menghadapi berbagai situasi, entah itu dalam permasalahan eksternal ataupun internal. Sehingga jikalau sebuah kelompok atau dalam di studi kasus ini adalah sebuah lingkungan dan negara memiliki banyak warga yang memiliki kualitas SDM yang tinggi, betapa tingginya moral, betapa sehat dan bersihnya lingkungan, dan betapa makmurnya sebuah kumpulan atau negara yang ditempati itu karena dipenuhi oleh orang-orang dengan pola pikir yang sangat berkualitas semua. Tapi tentu saja, itu semua hanyalah impian. Nyatanya mau seberapa berkualitas sebuah negara, warganya nggak bakal 100% berkualitas. Terus emang Indonesia itu separah apa? Kalau kita berpatok pada data yang dibuat pada tahun 2022, negara dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun itu adalah negara Swiss. Sedangkan negara dengan IPM yang terendah adalah Sudan Selatan. Kalau Indonesia, menurut data tersebut adalah peringkat 114 alias tengah-tengah. Sedangkan kalau menurut data dari WTR atau World Talent Ranking tahun 2023, Indonesia memiliki kualitas SDM di peringkat 47 dari 64 negara lainnya. Kalau yang ini agak menengah ke bawah. Tapi selain data, mari kita lihat faktanya. Kalau kalian melihat-lihat di internet ataupun secara langsung, undang gak heran banget kalau warga Indonesia ini kadang-kadang agak lain. Mulai dari hal sekecil membuang sampah pada tempatnya saja, warga sini kelihatan banget masih kurang melek. Atau misalnya pada peraturan lalu lintas saja, masih pada rada-rada semua. Naik kendaraan tanpa helm, menyerobot-nyerobot dan selap-selip sehingga jalanan jadi nggak tertib, dan juga menggunakan fasilitas prioritas tanpa adanya kepentingan seperti menggunakan lampu strobo pada kendaraan pribadi, menggunakan tempat duduk dan tempat khusus penyandang disabilitas padahal diri sendirinya tidak, dan masih banyak hal lainnya. Dan memang itu baru di dunia nyata. Di dunia internet kadang lebih parah lagi. Konten-konten dan tren bodoh, gak guna, dan bahkan berbahaya malah viral dengan mudahnya dan malah diikuti atau ditiru. Dan ironisnya malah kebalikan. Konten-konten seperti itu terkadang malah terus dikasih panggung, sedangkan konten-konten yang harusnya bermanfaat seperti edukasi atau tutorial apapun itu malah dihujat. Komentar-komentar seperti si paling edukasi ataupun sejenisnya kadang terus bermunculan pada konten-konten seperti itu. Dan yang paling parah, konten hoax atau adu domba dengan mudahnya dipercaya mentah-mentah tanpa adanya riset ataupun rasa ingin mencari tahu terlebih dahulu tentang data dan faktanya.
Yang dari semua hal itulah yang menyebabkan banyak yang komentar-komentar perihal SDM negara kita yang selalu saja diejek rendah. Karena memang yang tergambarkan selalu saja seperti itu, mau itu di internet ataupun di dunia nyata. Tapi apakah semua itu artinya kita bisa menyimpulkan kalau kualitas SDM negara kita rendah? Nyatanya memang tidak seburuk itu juga. Netizen sudah mencap Indonesia sebagai negara dengan SDM rendah karena tingkah laku konyol warganya sendiri. Tapi walaupun terlihatnya begitu, sedihnya memang benar kalau SDM kita masih terbilang cukup rendah. Untuk pendidikan, terbukti dari IQ rata-rata warga negara kita yang tidak setinggi negara-negara lain. Dan memang faktanya, hanya 6,52% orang Indonesia yang merasakan yang namanya bangku kuliah. Untuk dari segi gizi, terbukti juga dari tinggi rata-rata orang Indonesia yang memang tergolong sangat pendek ketimbang negara lain. Problem stunting yang sangat banyak dialami oleh banyak warga, dan untuk di lingkungan sosial ya sebenarnya berpengaruh dari kedua faktor tadi. Nyatanya masih banyak orang yang memiliki mental kepiting yang mana merupakan sifat nggak suka lihat orang lain sukses dan ingin menjatuhkannya. Masih banyak sikap-sikap orang Indonesia yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar sehingga berpengaruh ke orang lain. Dan masih banyak aja sikap-sikap yang tidak etis terhadap sesama. Dan memang nyatanya SDM atau sumber daya manusia inilah yang memang sedang diperbaiki oleh pemerintah melalui program-programnya. Karena memang seperti yang gue bilang di chapter sebelumnya, ini merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Dan kalau kalian bertanya apa yang menyebabkan SDM itu rendah, adalah kurangnya dorongan support dari faktor-faktor kualitas manusia itu sendiri. Seperti pendidikan yang memang nyatanya masih belum merata. Ada sekolah yang ngajarnya itu bagus banget sehingga isinya orang pinter-pinter semua. Tapi di sisi lain ada juga sekolah yang memang kualitas ngajarnya itu pas-pasan atau bahkan jelek sehingga malah tidak menghasilkan apa-apa. Udah gitu masih banyak aja oknum-oknum pengajar yang masih hanya mementingkan dirinya sendiri dan jabatan ketimbang murid-murid dan mahasiswa-siswinya. Dan itu memang bisa merupakan faktor rendahnya gaji seorang tenaga pengajar juga. Lalu faktor-faktor seperti gizi dan kesehatan yang nyatanya warga-warga kita masih kebanyakan memakan produk yang mengandung pengawet atau makanan kemasan ketimbang makanan-makanan yang dimasak sendiri atau makanan-makanan yang memiliki gizi yang cukup tinggi. Selain itu juga kualitas fasilitas kesehatan yang memang bisa dibilang cukup mahal. Kalaupun murah, pasti layanannya benar-benar kurang. Gak jarang banyak kasus orang-orang yang sedang sakit tidak dirawat atau dikonsultasi dengan baik karena berbagai faktor, entah karena sang pasien menggunakan BPJS ataupun emang oknum tenaga kesehatannya yang agak lain. Sehingga karena fasilitas kesehatan yang tidak merata juga, inilah yang menyebabkan poin kesehatan warga kita cukup rendah juga. Yang pada intinya semua faktor tadi hanya bisa diperbaiki oleh dua belah pihak, yakni pemerintah atau pemimpin negara dan juga warganya. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya, karena kalaupun pemerintahannya baik, kalau warganya tetap aneh-aneh ya sama aja. Tapi sebaliknya, jika warganya sudah baik tapi pemimpinnya tidak baik, ya jadi bobrok juga. Sehingga SDM memang merupakan sebuah faktor yang penting, yang kalau SDM bermasalah itu bisa berbahaya bagi sebuah negara dan memang harus bisa diperbaiki oleh kedua belah pihak. Yang sayang-sayangnya di kedua belah pihak di sini kadang masih ada yang denial aja. Tapi meskipun begitu, nggak bisa dipungkiri juga kalau masih banyak juga warga-warga kita yang memang memiliki SDM yang cukup tinggi. Terbukti dari banyaknya orang-orang baik yang syukurnya masih terus ada aja di sini. Ditambah kalau di internet masih banyak juga konten-konten positif yang bermanfaat seperti edukasi dan hal lainnya yang memang semuanya memiliki value masing-masing. Oleh karena itu, tolong hargailah orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik atau membagikan hal-hal yang bermanfaat di negara kita. Jangan dikit-dikit direndahkan, dihujat, atau bahkan dijatuhkan. Karena andaikan orang-orang yang sudah berusaha untuk berkualitas ini pada akhirnya dikucilkan di sini, yang ada dia bisa aja malah jadi tidak berkualitas lagi, atau yang mentok-mentok bakal pindah lingkungan atau dalam konteks ini negara yang memang bisa lebih menghargai niat baiknya, yang ujung-ujungnya negara kita lagi yang kekurangan orang berkualitas tinggi. Jadi apa pandangan kalian terhadap masalah SDM di negara kita ini? Silahkan kasih pendapat kalian dengan sehat di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini.
Gimana? Apakah kalian setuju kalau SDM Indonesia itu rendah atau masih pas-pasan aja? Silahkan komen aja. Video ini gue niatkan untuk edukasi dasar dan paling simpel dari permasalahan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang memang cukup problematik di negara kita karena tidak meratanya faktor-faktor kualitas tadi yang memang solusinya dari dulu hingga sekarang terus dipikirkan oleh pemerintah dan memang kita sebagai warga harus ikut andil berkontribusi juga. Jadi kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat share video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.